Oke, jelaskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ini semester ini ya. Keempat, hibridasi dan bentuk molekul serta ikatan tentang partikel. Banyak sekali ini ya. Tapi untuk teorinya sedikit sekali. Hibridisasi apa hibridisasi? Menentukan orbital campuran. Maksudnya apa? Prosesnya itu disamakan antara tingkat yang berbeda, yang di bawah dengan yang di atas itu disamakan, namanya hibrid. Di motor hibrid, mobil hibrid dan sebagainya itu maksudnya apa? Disamakan dengan yang lain yang bahan bakar bensin. Hibrid itu berarti dia campuran. Iya, campuran. Nah, mau hibrid berarti namanya partikelnya campuran. Kenapa kok ada orbital berbeda? Karena tidak bisa dijelaskan secara konfigurasi mekanika kuantum. Padahal molekulnya itu ada, tak sesuai dengan mekanika kuantum. Konfigurasi mekanika kuantum. Contohnya apa? Contohnya pada hibridisasi pada K4. RC ini kan nomor atomnya, nah ya. Ini kan nomornya 1s2, 2s2, 2p, 2 kan gitu ya. Nah, menurut mekanika kuantum, ingat S itu kodenya berapa? 1. S yang satunya juga kodenya 1. P kodenya berapa? 3. 2. Selesai lah. Untuk S kan warnanya kan ada 2, atas dan bawah. Sesuai jarum jam dan berlawanan jarum jam. Kenapa? Masih ingatkah kalian dengan kuantum yang namanya kuantum utama, kuantum azimut, kuantum magnetik, kuantum spin, empat-empatnya. Kuantum utama itu angkanya, berarti 1, 2, 2 itu adalah angkanya. Sedangkan azimut itu hurufnya, S, SP itu D, F dan seterusnya itu adalah azimut. Sedangkan magnetik itu kotak dan elektronnya. Sedangkan spin itu arah elektronnya ke atas kah apa ke bawah kah? Ya. Oke. Hibridisasinya itu menjelaskan berarti semuanya dipakai semua, kuantum utama, kuantum azimut, kuantum magnetik, kuantum spin kita pakai semua untuk menjelaskan kenapa molekul K4 itu ada. Ikatan unsur C atau C mengikat atom H sebanyak 4. Teorinya seperti ini dulu. Nah, kan 2 berarti panggilnya 2. Kalau 2 berarti kan 1, 1 dari min 1, 0 plus 1. Kan seperti itu kan ya? Kan nilainya 0. Kalau S itu kan nilainya 0. Nah, oleh karena itu yang kita isi ternyata cuma ada 2 kan ya? Seharusnya bukan K4 yang ada CH2. Kok bisa CH4? Nah, karena ada namanya proses hibridisasi. Ini namanya keadaan dasar, ground state. Keadaan. Setelah itu karena ini tidak sesuai disesuaikan, ternyata S-nya naik. S-nya naik bergandengan dengan namanya yang P, orbital P. Berarti ini begini, 1s2, 2s2, ini 2p2. Kan begitu ya? Ini tapi jadi 1, yang ini tetap 1, yang ini pada 4, 2. Yang 3 punyanya P ya. Yang 1 punyanya S. Nah, pas sekarang hibrid. Ini pada keadaan hibrid. Keadaan hibridisasi ya. Ini kan tetap yang gini ya. Atas ke bawah, ini ke atas ke bawah, ke atas ke atas gitu ya. 0, min 1, 0 plus 1. Karena sudah hibrid, maka berlainan bukan min 0, min 1, 0, min 1 lagi, tapi sudah jadi 1 kesatuan. Dan yang ini berubah dari panah ke bawah, maka dia akan pindah menyesuaikan dengan energinya. Dia akan pindah-pindah ke sini menjadi panahnya ke atas, berubah. Yang semula tetap seperti ini, yang ini tak berubah.
yang terjadi ada perubahan dari ini ke atas, terus baru yang ini pindah menjadi ke sini ke atas. Berarti masih ada sisa berapa yang kosong? 1, 2, 3, 4. Sesuai ya. Berarti C itu dijelaskan mengikat atom A sebanyak 4 melalui proses hibridisasi. Ini namanya proses hibridisasi. Nah, hibridisasinya bagaimana? Ini S, ini P. Digabung S1 P 3 dong, kan 3. S1 P3 apa namanya? SP3. Itu penjelasannya di halaman 130. Ada gitu. Nah, ini ya. Ada keterangan 136 kayaknya ya. Ya, ada keterangan SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2 ada. Itu untuk menjelaskan orbital hibrida, ada SP, ada SP2, ada SP3, ada SP3D, ada SP3D2. Itu penjelasannya seperti ini, salah satu contohnya ya. Kita tanyakan dari sini. Oke, kalau tidak ada lanjut. Bentuk molekul sebagai teori saja. Kenapa tidak perlu terlalu menjauh, karena nanti di kuliahan ada. Kita cuma menuliskan konfigurasi elektron ya. Bentuk molekul. Apa bentuk molekul? Bergantung pada jumlah pasangan elektron protein. Bentuk molekul. Jadi molekul itu benih pas sembarangan bentuknya air apa benih? Pas loro gitu ya, bukan pas bening benda. Air itu jika di mikroskop elektron itu bentuknya berbentuk P. Habis bentuk P. Dilihat di halaman 130. Ada 130. H2O ada. Bentuknya apa? Bentuk P. Kok bisa berbentuk P, Pak? Karena H2O itu bergantung pada jumlah pasangan elektron atau PE-nya. Rumus PE itu adalah elektron valensi atom pusat ditambah PE-nya dikurangi muatannya dibagi 2. Untuk menjadi PEB, kalau seandainya tidak diketahui molekulnya, tidak diketahui apa-apanya, cuma diketahui atom pusatnya, PE-nya dan muatannya, maka PEB itu PE min PEI. Apa PEB? PEB adalah pasangan elektron bebas. PEI pasangan elektron ikatan. Nah, itu. Contoh. NH3 berarti N itu nomor atomnya 7, H nomor atomnya 1S2, 2S2, 2P 3. 1S2 itu tulis 1 aja ya. Berarti elektron valensinya berapa? 5. Yang ini elektron valensinya berapa? Yang jadi pusat adalah yang paling sedikit jumlahnya. N-nya 1, hanya 3. Berarti yang pusat adalah NH3 ada muatan positif negatifnya di sini. Kalau tidak ada, nilainya sama dengan Positif. 0. Muatannya 0. Lahirannya tidak apa-apa. Jadi PE-nya itu sama dengan elektron valensi atau pusatnya berapa? 5. Ditambah PE-nya. Berapa PE-nya? Belum diketahui, kita tulis dalam bentuk molekul. Terus dikurangi muatannya ada berapa? 0 dibagi 2. Untuk menulis jumlah molekulnya berarti kita tulis seperti ikatan kovalen, karena elektron valensi 1 untuk yang H1 itu adalah non logam. Ini juga non logam. Biar terjadi 8 butuh berapa? Yang menyusun itu butuh 3. Ini biar jadi 2 butuh 1, biar jadi 2 punya ya. Jadi N-nya itu kan titiknya kan 5.
Kan butuh 3, ini butuh 1. Jadi satu-satunya sebanyak 3. Satu-satunya sebanyak 3. Kenapa kok satu-satu sebanyak 3, awak? Karena N-nya butuh 3 dan hanya butuh 1. Jadi titik satu-satunya itu harus 3. Jadi ini ada berapa? Ada di sini ada. Jadi PI-nya ada berapa PI-nya? PI-nya ada 1, 2, 3. Berarti PI-nya ada 3. Sama dengan 5 tambah 3. Bagi 2. PB-nya di sini terbukti berapa? Ada 1. Untuk mencari PB bagaimana rumusnya PE? Jadi PB itu rumusnya PE 4 dikurangi PI-nya berapa PI-nya? 1. PE sama dengan terbukti enggak PB-nya? 1. Paham? Kalau sudah terbukti PEB dan pakai rumus dengan PEB yang ada di tabel atau bentuk molekulnya itu, maka bentuk molekulnya valid atau benar. Betul. Paham? Ada yang nanyakan? Berarti PE-nya ada berapa di sini? 1. Ya PE PE, man PE berapa? 3. Paham? PI berapa? 3. PB 1. PE 3. ya, paham? Ada PI ya, paham? Hari guru. Jangan pernah cita-cita jadi guru kalau tidak sabar. Maka kalian tinggal lama, tinggal kena almarhum pastinya. Ya, oke lanjut. Itu salah satu cara untuk menentukan bentuk molekulnya. Dan untuk mengetahuinya bagaimana, jika diketahui PE-nya, jika diketahui PB dan PI-nya secara jelas, maka menambahkan bentuk molekulnya pakai AXMEN. Kan tidak ada PEB 1, PI-nya 3 ya. Maka rumusnya apa ini? Kalau AX M-nya itu jumlah PEI. Berapa jumlah PEI-nya? N itu jumlah PEB berapa? AX3I itu apa namanya? Di tabel 5.2 AX3E betul. Trigonal piramida. Tidak. Namanya trigonal piramida. Tidak. Ada? Tidak. Berarti ini keterangannya M itu jumlah PEI, sedangkan N itu jumlah PEB. Contoh lain biar teman paham mahasiswa. Berarti hanya situng kona. Dari mana Pak Siapa tahu Pak halaman halaman 70 pada halaman 70. Tingkat halaman 70. Iya, tabel periode kita buka aja kan. 5.70. Ada satu ya. Ada O8 ada. Ya, terima kasih. Saking bagusnya, saking beraninya bukunya masih bagus sekali. Dan ternyata belum ada oret-oretan dan di garis-garis bawah. Mantap sekali. Eman tak kotak maju dulu. Ya Allah.
bagus. Tes semua kita Pak. Bukan. Iya, Pak dibaca. Kalau 1S. 1. Ini 1S. 2S. 2P. Formeto. Saya kalau pagi sekali, kalau malam menjadi yang orang tidak punya Iron Man. Elektron melintirnya berapa? Kalau P5 berarti elektron melintirnya. Kalau ini elektron melintirnya. Lanjut. Biar jadi 8 butuh. Biar jadi 2 butuh. Berarti satu-satunya sebanyak. Satu-satunya sebanyak. Jadi kuna titik satu-satunya butuh pada 2. Betul Kak tuh itu 6 titiknya? Betul ya. Itu prinsipnya kan ada? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu diisi diisi udah nyingan nih. Ini sampai kemana? Sumpah dia. Ini sampai kemana? Ada PI tadi di sini. Berapa? PB berapa? Remasakan silikon bebas ini ada pasang. Ampun elektron melongo, ditanyakan pasangan. Berarti pasangannya ada 2. Nah, jumlah elektronnya berapa? 4. Ditanyakan pasangannya 2. Kalau PI-nya ini ada berapa? 2. Jadi pasangan elektron ikatannya ada berapa? 2. Kalau elektron ikatannya yang di depan RT. Ya, jadi AX P-nya berapa? 2. P-nya berapa? 2. X2 E2 bentuknya apa namanya? Di halaman 130 AB5 RT2 itu bentuknya bentuk V. Karena kedua ini Bapak kita tahu. Mau ada bentuk V. Misalnya AX2 E2 namanya bentuk V. Ini AB5 RT2 ini wajib hukumnya kalian paham hafal. Caranya bagaimana hafal wal paham? Jadikan wallpaper di HP-nya. Betul dijadikan wallpaper di HP-nya. Yang kedua dijadikan wallpaper di Instagram-nya. Jadikan wallpaper di Facebook-nya. Semuanya media sosialnya wallpaper-nya tabel 5 titik 2. Status WA-nya juga taruh tabel 5 titik 2 semua kena. Jadi kalian punya waktu tabel 5 titik 2. Kan bilang kan tabel 5 titik. Ini anak waktu paham. Timbang apa nih timbang nanya video di channel. Biar cepat paham untuk minggu hafal kalian caranya kaca helmnya ditaruh fotokopian tabel 5 titik. Ya apa? Ini film. Yang kedua, dinding-dindingnya ditambahkan stiker dinding tabel 5 titik 2. Ya, bed covernya kan semuanya tabel 5 titik 2. Saya jamin kalian lantai-lantainya juga dikasih stiker. Mana lagi? Bapak tak pernah dikikirin. Rumahnya Bapak sampai sekarang penuh dengan rumus-rumus kimia. Iya kan rumahnya Bapak. Sampai tabel dinding-dindingnya kimia. Kenapa Bapak itu? Kalian itu tidak menganggap kimia itu sebagai apa, tapi kalian menganggap kimia itu sebagai kewajiban mata pelajaran seperti bisa. Kalau Bapak bukan menganggap kimia itu sebagai keyword paling penting dunia. Kenapa? Karena kimia itu dari dulu saya itu pelajaran dengan kimia selama 25 tahun.
Pelajaran kimia dengan kimia selama 25 tahun. Ada catatan kimia ini merintah saya bukan jadi budak cinta. Tidak pernah saya menjemput kimia. Kimia mana situ? Tidak pernah saya diselingkuhi, diselingkuhi. Kimia. Lepas nomor 1. Umur berapa? Tahu Rena dibilang. Sesuatu. Yang ketiga, tidak pernah kimia menggerutu, nyonyo, minta uang pulsa, uang paketan, tidak pernah, betul. Tidak pernah ketika malam minggu, tidak pernah ngajak keluar jalan-jalan, ada unggrum. Dan tidak pernah saya pernah menjadi ATM berjalan, motor berjalan, pulsa berjalan, semuanya serba berjalan. Ada. Gojek gratis, tak pernah. Malah saya yang paling nyiksa banget ke kimia. Kenapa? Saya minta ini dituruti. Saya mau jadi guru kimia diturutin jadi guru kimia. Betul kan? Saya mau jadi sertifikasi termuda kimia diturutin jadi sertifikasi termuda. Saya pingin menjadi juara nasional kimia diturutin jadi juara nasional di kimia. Tidak pernah kimia menyakiti saya. Tapi perempuan atau cowok jago bete positif. Pas sayangnya diting. Bener. Benar. Jajal kue jadi aku jangan bener. Tak jamin tambah kurus jangan. Bahaya lagunya paling bahaya. Udah ya Pak. Tunggu dulu masih. Kenceng apa kan? Jadi kalau kalian ingin paham seperti itu, anggaplah kimia itu sesuatu yang paling indah, lebih indah daripada cowoknya atau ceweknya. Belum kena. Kalau saya dulu tidak pernah paham kimia, saya selalu menuntut bagaimana cara pahamnya, karena tak belum. Bagaimana kalau kalian tidur pada ceweknya tak belum paham pada cewek kan pegel salah cewek. Pengen dipengerti udah. Kalau sudah mengerti maka berusaha untuk menjadi kasih ngasih. Makanya yang jomblo dan pelajaran begini nah ya. Oh. Pelajaran dengan kimia akan sangat indah pada saatnya nanti kalian. Semuanya dituruti sampai naik haji pun orang tuanya akan dituruti di kimia. Tak pernah selingkuh. Sampai sekarang pun saya tidak pernah merasakan kimia saya itu selingkuh. Ada cara pacarnya sekali. Tak tahu komponen berapa sama kimia. Muridnya saya banyak yang sudah diletaskan untuk pintar dan cinta pada kimia. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan ikatan antar partikel yang ketiga. Jadi wajib hukumnya biar kalian paham ini. Tabel 5 titik 2. Jadikan sebila mungkin rumahnya dengan 5 titik. Tak kira-kira piring karena kalau kalian beli dinding stiker apa itu Doraemon dan sebagainya maka kalian itu besar ya. Tapi kalau 5.2 cukup. Pinter tangan akan di dan kok 5.2 kesurupan gini. Oke lanjut. Gaya berluas. Ikatan antar partikel. Kenapa kok ada ikatan antar partikel? Karena partikel itu bukan hanya pada satu partikel saja, kayak air. Dia tersusun banyak partikel, Kenapa? Karena satu molekulnya air itu adalah 10 pangkat min 23. Min 23 partikel. Gabut. Ini yang Sahara ya, tapi digabung jadi pentagon air. Kayaknya mana ya? Tak tahu Allah sudah menyusun air itu sedemikian rupa bersusun-susun. Ada teori namanya ikatan antar antarnya. Berarti molekul air dengan molekul air jadi satu, namanya ikatan antar partikel. Tapi
unsur H dengan unsur O beri kata itu namanya bukan antar partikel tapi interpartikel. Contoh H dengan O membentuk H2. Paham ya? Ya. Oke, gaya Van der Waals itu gaya antar molekul dalam senyawa komponen antar, berarti luar dan luar belum terjadi ikatan interaksi. Gampang dipecah, gampang ambil bayin pada 3 dia akan terpecah menjadi molekul satu molekul partikel. Yang pertama gaya Van der Waals itu adalah sesama molekul polar, namanya disebut gaya antar dipol. Berarti polar berpolar. Apa seperti polar bapak? Larut dalam air. Apa sih larut dalam air itu polar. Contohnya apa? Gula. Larut dalam air enggak? Ya. Itu termasuk paham? Yang kedua, untuk molekul polar dengan non polar disebut dipol terimbas. Seperti apa? Air dengan minyak. Wah bisa itu tidak bakalan bercampur. Itu namanya dipol terimbas. Ada fasenya antara minyak dengan airnya. Bisa jadi satu, pasti ada namanya pengemulsi. Beri sabun cair, sunlight, jadi minyaknya jadi satu dengan airnya. Karena ada pengemulsi namanya. Karena minyaknya non polar, airnya polar. Tukang menolong Maria. Paham? Satu. Api sama air. Ada. Bisa, Pak. Iya. Kita kan benar. Iya kan benar. Bisa, Pak. Oke, lanjutkan aja. Bapak langgalan ya. Oke, untuk sesama molekul non polar berarti sesama non polar minyak dengan bensin bisa larut enggak? Bisa. Itu namanya gaya nonton atau gaya dispersi. Gaya nonton atau gaya dispersi. Maka terbulan. Ada tanyakan dulu sampai sini? Tidak. Oke, selanjutnya catatan. Makin besar kadar senyawa komponen dalam Van der Waals ini maka gaya Van der Waals-nya makin kuat. Sehingga titik-titiknya makin tinggi. Titik-titiknya tinggi cepat mendidih apa lama mendidih? Tidak. Lama sekali. Kalau titik-titiknya tinggi akan lama sekali. Contohnya panci dengan air lebih tinggi mana titik-titiknya? Panci. Kenapa? Karena panci tidak pernah mendidih airnya. Paham? Ngerti? Karena titik-titiknya tinggi, tekanan uapnya rendah, sangat sulit membentuk uap. Mantap bertajam. Contoh lagi, panci sama air yang mudah menguap yang mana ketika yang airnya. Paham? Kalau pas panci itu menguap melocor kombornya ya. Paham? Ngerti? Oke. Paham kata-katanya? Oke, lanjut ikatan hidrogen. Berarti ikatan antar atom yang sangat elektronegatif yaitu F(O) dan N dengan atom H atau atom hidrogen. Pada molekul yang berlainan. Contoh apa aja contoh. H dengan N namanya HF. H dengan O namanya H2. H dengan N namanya NH. Ini HN. NH3. Yang mulia. Seperti itu ya. Karena sudah ada rumus-rumusnya. Kalian pingin rumus-rumus itu ada di YouTube, ada di Google, cari. Setelah itu jadikan dinding, stiker dinding, biar lebih mantap. Maka kalian seperti Rama, saya jamin kalian bukan seperti Rama, malah di atasnya Rama ya. OSN-nya juara 2 kemarin SMA Negeri 1 kemarin. Juara 2 sama. Jadi maka kalian pingin seperti Rama atau melebihi, jadilah seperti Pak Anak. Semua lemari apapun stikernya stiker berbau
helm kalian helm coba beliin rumus gini. Maka saya jamin kalian wow. Jadilah gelar buku-buku di kampusnya kalian masing-masing nanti daripada gelar pro play. Kalau kalian di UNED nanti di Universitas Negeri Jember tanyakan ke dosen-dosennya saya kalau belum lulus atau belum pensiun, tanyakan adakah anak yang bernama Aan, orang Madura, orang yang tak mampu tapi punya gelar kupu-kupu Toguna Perpustakaan. Saya sidang itu ditanyakan, yang bukan tentang skripnya saya, semua buku dan halamannya dan letak-letaknya ditanyakan, hafal semua alhamdulillah. Jadi saya bukan bermain apa-apa, bermain dengan buku. Saya dulu lebih kurus daripada Firman. Makanannya makan non buku, nyaman sekali makan buku lembut. Apa rasanya? Oh mantap sekali. Dan sekarang saya menikmati hidup. Seperti ramen. Kenapa? Karena cita-cita saya hampir tercapai. Kurang satu yang belum tercapai. Apa? Naik haji selesai. Mungkin besok ikut. Amin. Apa? Oke, lanjut. Ya. Orang dekat. Tanya, ya tadi itu yang jauh lebih kuat daripada gaya menerwas. Walaupun dia molekulnya kecil sekali ya. Gas senyawa yang mengandung ikatan hidrogen mempunyai titik-titik yang lebih kecil walaupun NF-nya lebih kecil. Kenapa dia memiliki titik-titik lebih tinggi? Karena perbedaan keelektronegatifannya sangat besar. Jadi memang keelektronegatifannya sangat besar, energinya juga sangat kuat. Contoh. Magnet buatan saya punya besi, saya punya paku. Butuh lagi ke magnet. Jadi magnet enggak? Jadi. Magnet sementara enggak? Iya. Iya. Bisa bagi kan tertarik. Tapi kalau magnet batang yang asli dan magnetnya taruh di sini, dibiarkan mana yang lebih awet. Di sini dikasih paku, di sini juga dikasih paku. Mana yang lebih dekat? Ini ya. Kenapa? Karena ini yang sejati. Energinya lebih Besar. Ya ini lebih Kecil. Ada yang tanyakan dari sini? Oh tidak ada. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa pada tahun ajaran baru ya. Hah? Kapan? Kan mbak.